Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi teman-teman dan abang-abang kakak yang sedang menonton vlogcast dari Himaikom sendiri. Jadi, sebelum kita mulai, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan diri lagi. Nama saya itu Kenny dan kali ini kebetulan ditemani lagi oleh kakak-kakak cantik dari Ikom. Nah, buat kakak cantik, persilahkan Kak. Bisa aja ya. Oke. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama aku Haifa Zuhra. Biasa dipanggil Afi dari Ikom 2016. Ini aku kenalan apanya lagi di sini. Nah, jadi Kak Afi ini Ya. berarti dari angkatan 2016 ya Kak ya? Yap, benar. Dan Kakak broadcast atau markom Kak? Aku marketing communication. Oh, markom ya Kak ya? Mm-mm. Right. Terus Kak Afi kan ikut nih ke struktural Himaikom, ya kan Kak? Iya, Nah, aku ikut organisasi Ikom. kalau aku boleh tahu nih Kak, ya kan? Kakak Oke. pernah bergulat di bidang apa aja Kak selama di Himaikom sendiri? Wow, bergulat ya kata-katanya. Oke, aku di Himaikom, tepatnya alhamdulillah dipercaya di periode 4 itu sebagai staf sekretaris, dan di periode 6 alhamdulillah dipercaya sebagai wakil ketua Himaikom. Berarti Ya, gitu. udah dua periode ya Kak ya? Ya, Tahun 2 periode. pertama sekretaris, Mm-mm. tahun keduanya menjadi Tahun, wakahim. benar. Nah, Oke, mungkin kita lebih ke sekretarisnya ya Kak ya, untuk oke, boleh. boleh. Nah, kalau boleh tahu nih, sebenarnya tugas sekretaris itu apa sih Kak? Terus yang paling awalnya kayak kenapa Kak Afi nih mau mendaftarkan diri Mm-mm. sebagai staf sekretaris? Gitu Kak. Oke. Kenapa aku mendaftarkan diri sebagai sekretaris waktu itu ya di periode 4? Karena di awal sebelum mulai perkuliahan tuh aku udah pernah masuk di bidang sekretaris itu sendiri. Di OSIS pun pernah, tapi waktu itu sebagai wakil sekretaris. Nah, tapi yang aku pelajarin di Himaikom ini tersendiri, di notulensi ataupun jadwal rapat dan lainnya, enggak. Kalau misalkan di Himaikom itu tersendiri, dia itu merupakan bagian yang bertanggungjawabkan kesekretariatan di Himaikom, di mana dalam proses surat menyurat, dalam proposal di proker Himaikom, terus juga jadwal tiket, timeline proker itu juga dipegang sama sekre dan inventaris di Himaikom. Jadi cukup banyak. Banyak ya Kak. Nah, Awalnya kaget sih, karena dikira kan mungkin mayoritas pada kira kalau misalkan sekre itu cuma notulen ya, kayak ya udah kalau rapat itu nyatet-nyatet, habis itu udah gitu, paling buat proposal udah. Tapi kalau misalkan di Himaikom ini tersendiri, aku belajarnya itu sekre itu nggak hanya dibutuhkan untuk menulis ataupun mengatur jadwal, tapi juga harus paham di proker-proker Himaikom itu tersendiri, karena bagian sekre itu nantinya tuh menjembatani antara proker dan juga ikut serta ke dosen-dosen gitu. Karena kan balik lagi surat menyurat ya, dan juga proposal gitu. Jadi cukup krusial. berarti dulu pas kakak masuk sekretaris ini sebenarnya Kak Afi mikirnya kayak sekretaris berarti cuma notulensi sama surat menyurat gitu Kak? Apa gimana? Aku mikirnya kayak di OSIS dulu sih, jadi nggak kompleks dan terstrukturnya di Himaikom gitu. Ternyata lebih kompleks dan lebih banyak tanggung jawabnya. Soalnya juga aku kemarin sempat bikin podcast juga kan sama Kak Seli. Kak Seli juga bilang seperti itu Kak. Ya. Dulu kakak mikirnya ya bendahara cuma keuangan aja, ternyata kita harus buat LPJ segala macamnya, ikut proker. Iya. Berarti ya. Nah iya, Ya, Kak. dulu tuh aku di periode 4 waktu jadi sekre, kabak di bendahara tuh Kak Shelly. Jadi waktu itu sempat cerita-cerita juga sama. Dari dia pun juga pemikirannya ke bendahara paling ya keuangan biasa. Ternyata lebih kompleks juga kan, semua dipegang dan diatur sama bendahara kan. Makanya mungkin kalau aku pribadi sih ya kayak ngelihatnya itu suatu hal yang wajar Kak, karena kita maba
gitu Mm-mm. kan. Nggak tahu nih, Yes. ya kan? Sebenarnya Iya, sama benar. nggak sih seperti itu, Kak? Benar. Benar sih itu. Karena kayak di maba itu di mana kita mulai cari tahu gitu. Kayak gimana ya kehidupan di perkuliahan ini. Tadi kan udah nikah, ya kan? Berarti awalnya Nah, tuh kenapa sih Kak Afi pengen aktif terutama di Himaikom sih, Kak? kalau lebih tepatnya sih aku pengen ini sih mengasah soft skill aku fakultas ataupun di luar gitu. Di mana mengasah soft skill kita. Eh, Berarti kan tujuan dari Kak Afi sebenarnya adalah buat mengasah soft skill ya, Kak ya, pada awalnya. Yes, benar. Nah, Mm-mm. mungkin menurut aku dulu nih ya, Kak ya, banyak mungkin maba-maba sekarang, maba Mm-mm. 2020 yang sebenarnya masih takut nih, Kak. Kayak, aduh, Mm-mm. takut nih nggak bisa bagi waktu, Mm-mm. takut nih sibuk segala macam. Nah, menurut Kak Afi itu seperti apa, Kak? Justru kalau menurut aku ya, nggak apa-apa gitu kalau misalkan sibuk dengan organisasi. Karena dampak dari kita join organisasi, kayak contohnya aku nih, aku join di Himaikom. Itu tuh feedbacknya itu nanti setelah kita kuliah gitu, mungkin di bidang pekerjaan gitu bisa dimulai. Karena dengan organisasi itu aku ngerasa banget feedbacknya itu aku lebih terstruktur, lebih teratur gitu. Gimana gimana kita nge-manage waktunya, apalagi dulu aku kan di sekretaris. Jadi mau nggak mau aku tuh harus teliti gitu untuk mampu dan harus dengan cepat gitu. Nah, jadi di dunia kerja pun alhamdulillahnya aku nggak terlalu kaget dengan dunia kerja yang harus Berarti Kak Afi yang benar-benar kayak berarti maksudnya ketika Kak Afi sudah memasuki dunia kerja nih, Kak, berarti banyak hal yang sebenarnya ketika Kakak aktif di Himaikom sendiri, ternyata itu ngebantu Kakak buat di pekerjaan. sangat ya benar. Jadi Membantu banget sih kalau menurut aku. mungkin jadi nih buat Intinya jangan takut. ya jadi buat yang nonton nggak usah takut-takut, pesan dari Kak Mm-mm. Afi selama sibuk itu kebaikan, Iya. jadi kenapa enggak? Daripada nyesel ya, Mm-mm. Kak, ya? Kayak ini aja nih. Ini berani ya kan? Berani lah, Kak. Kenapa? Berani lah, Kak. Kita harus berani anaknya. Himaikom merah merona, Kak. Merah berani. Banget, kita Brona. Yes, salam merah Brona guys. Paling kayak aku juga mau ingetin juga sih ke teman-teman maba, kalau misalkan kalian ragu dan lainnya, wajar gitu. Namanya juga kan maba gitu ya, baru baru terjun ke dunia perkuliahan. Kalau misalkan mau join organisasi itu, ya coba dicari-cari aja informasi di organisasinya, apakah ini sesuai dengan diri kalian atau enggak gitu. Apa buat kalian penasaran dan pengen join, dan silahkan gitu. Maksudnya ya dicoba aja. Ya selanjutnya ingat kok guys, tenang. Aih, tuh kan Ais, pesan dari Kak Afi. Nah, kalian harus ingat tuh, jangan sampai enggak, ya kan? Nah, uh, dicatat. kalau dulu nih waktu kakak sekretaris tuh yang jadwal piket gitu kan, Kak? Yes, benar. Dulu tuh ada nggak sih kayak yang bandel-bandel kayak nggak pernah piket segala macem ketika kakak ada Pasti sih, kayaknya di setiap periode pasti ada deh. enggak? Jadi makanya dari kalau dari sekre di Himaikom waktu periode aku tuh biasanya kita selalu ada yang penanggung jawabnya di setiap hari itu. Misalkan di Ya, hari Senin penanggung jawabnya aku, di hari Selasa penanggung jawabnya teman aku Kak Farah gitu, atau enggak Bang Ahnaf gitu. Jadi di situ kita mantau nih, ini mana nih yang benar-benar piket, mana yang enggak gitu. Jadi enggak enaknya aja gitu guys. Karena itu melatih kedisiplinan. nah tuh melatih kedisiplinan. Tuh Jadi guys. udah lepas tanggung jawab juga waktunya piket piket. Yes. Nah tuh. Terus berarti sebenarnya Himaikom sendiri itu yang benar-benar kan kita berasaskan keluarga ya, Kak, keluargaan. Karena uh, menurut aku bisa deket dengan abang kakak itu suatu apa ya, suatu apresiasi sih, Kak. Ya kan apalagi ketika dulu aku maba kebetulan Kak Afi jadi wakahim, itu kan benar-benar kayak Bang Amin sebagai Hmm. kahimnya, kita benar-benar kayak ngeliat, oh ternyata ini kita disambut sebagai adik termuda yang benar-benar keluarga baru gitu sih, Kak. Menurut Kak Afi, dulu di periode 4, Kak Afi sebagai staff pertama ya, Kak, berarti sama kayak aku ketika jadi maba, Hmm. ya kan, Kak? Nah, Nah, dulu kesan Kak Afi ke keluargaan itu seperti apa sih, Kak? kalau kesan aku gitu ya selama organisasi yang ngerasa
aku nggak ngerasa sendiri. Kayak balik lagi yang kayak Kenny bilang, di awal masuk itu ngerasa sudah di-welcome-in gitu dengan abang kakak gitu. Aku dulu pun juga pernah jadi maba, guys. Jadi aku ngerasain di-welcome-in banget sama 3 waktu itu yang jadi ketuanya Bang Aje, jadi wakilnya Kak Agi. Dan aku tuh ngerasa kayak, ya ampun, aku masih maba udah di-welcome nih di jurusan aku gitu. Itu juga salah satunya mendorong kayak, ya seru deh nih untuk di Hima Ikom. Apalagi kerasa banget nih kekeluargaannya, kerasa banget nih padahal kita ada jarak Kak Agi di 2013, aku di 2016, tapi dapat gitu welcome-nya gitu. Gimana sih kalau misalkan di dalam organisasinya gitu. Dan ternyata di dalam organisasinya pun sama, nggak jauh beda dengan waktu aku dulu jadi maba. Jadi aku itu benar-benar masih maba gitu kan, masih adik-adik gitu yang paling kecil. Aku tuh dulu dirangkul sama abang kakaknya. Jadi di sekre pun aku juga anak bawang gitu ya, istilahnya masih kecil gitu. Aku juga dibantu sama abang kakak. Waktu itu partner aku Kak Farah sama Bang Anas. Nah, jadi dari mereka pun ngebantu aku untuk persekretariatan. Tapi setelah aku udah mengerti, ya udah abis itu aku coba untuk jalan itu sendiri. Selain itu pun nggak hanya di bagian itu, alhamdulillahnya juga aku dekat sama bagian-bagian lain kayak misalkan dari bagian Kominfo, eksternal, PSDM gitu juga dekat gitu. Jadi benar-benar nggak berdasarkan bagian ataupun emang benar-benar kerangkulnya itu di satu himpunan itu dan di satu jurusan ikom itu. Di keluarganya kental ya kayak. Yes, bisa dibilang gitu lah. Berarti kan kekeluargaan itu yang benar-benar yang bikin sebenarnya Himaikom nggak punya gap antar angkatan sih kan, menurut aku. Karena aku ngeliatnya kayak benar-benar abang kakak yang benar-benar rangkul kita yang pas aku jadi maba itu benar-benar deket banget, ya kan? Ya, Nah, benar-benar keras banget nggak sih abang kakaknya? Jadi kayak ya peduli antar satu sama lain gitu, kayak iya abang kakak sebenarnya gitu. betul kak, kayak benar-benar apa ya di Iya, keluarga, kayak di keluarga beneran sih kak. iya benar-benar banget. Kayak misalkan sakit segala macam gitu kan, terus dulu yang aku lihat kayak tiap abis proker segala macam itu kayak sticky notes gitu kayak ya ampun Iya, and jadi guys, kalau di Himaikom itu setiap proker selalu ada love language-nya gitu. Love language-nya itu dikasih hadiah snack dengan sticky notes. walaupun nggak seberapa cuman emang kayak aduh seneng banget dah dikasih. Iya, aku sampai nyimpen tahu sticky notes-nya itu waktu itu aku ambil gitu makanannya, ya aku makan gitu kan. Sticky notes-nya aku simpen. Karena ya itu bener-bener jarang sih ya kayak Karena kan jarang ya nemuin yang begitu. nemuin momennya. Nah Kak Afi Hmm. sekarang kesibukannya lagi apa nih Kak? Ya alhamdulillah aku udah lulus dan sudah mendapatkan kerjaan, bukan aku paling itu. Alhamdulillah. Nah WFH apa WFO Kak? Aku untungnya WFH. WFH ya Kak ya? Jadi udah berapa bulan ya? Udah 4 bulan, 5 bulan udah. Nah, mungkin ini sih Kak yang mereka kurang tahu nih. Sebenarnya Kak Afi itu asalnya dari mana Kak? Oh iya, aku lupa perkenalan diri asal ya. Aku Asal. asal dari Medan, guys. Ah, Jadi teman-teman maba yang dari Medan, hai. oh. Berarti Kak Afi kerja juga di Medan gitu Kak? Kantor. Ya. Kalau misalkan di kerjaan nih Kak, apa yang paling feedback yang paling penting yang Kakak dapat ketika Kakak mengikuti organisasi Maikom kayak dulu waktu Maikom misalkan Kak Afi dapet yang benar-benar rasa tanggung jawab atau gimana yang sebenarnya itu hal yang paling penting di kerjaan. Oke, kalau dari aku pribadi rasanya dari ikut organisasi di Mycom ini selain ngerasa lebih disiplin ya Ya, dari time management ataupun job desk yang didapetin, aku tuh ngerasa lebih tahu gitu kalau misalkan teamwork itu penting gitu. Teamwork di antara bagian itu tersendiri dan juga departemen itu sendiri. Karena kan kalau di Himaikom kan ada departemen dan bagiannya ya, itu tuh mengasah teamwork juga gitu, dan di dunia kerja pun ternyata ada juga gitu bagian teamwork itu di pekerjaan itu sendiri. Terus aku juga leadership sih, kepemimpinan. Yes. Jadi kalau misalkan kita ikut organisasi,
kita kan pastinya ada ya job desk. Jadi dengan job desk itu kita ngerasa apa ya? Kita ngerasa ya pasti kita harus menyelesaikan tugas itu tersendiri dan itu tuh ya balik lagi gitu. Itu udah tugas kita. Mau nggak mau kita harus menyelesaikan itu, tapi bagaimana kita menyelesaikan itu dengan baik, tapi juga tidak wasting time gitu. Jadi banyak sih sebenarnya yang didapetin kalau misalkan ikut organisasi. Kalau misalkan di breakdown satu-satu itu pasti lama. Jadi buat teman-teman nih semuanya yang nonton, Yes. nggak ada salahnya kok ikut organisasi. Mm-mm. Ya. Karena apalagi mungkin aku sama Kavi jatuhnya kita sama-sama ngerantau mungkin ya kayak Yes, benar. ke Bandung dan ya daripada kita nongkrong boleh ya kan. Cuman daripada kita menghabiskan waktu buat nongkrong doang, menurut aku ya gak ada salahnya sih Kak ikut berperan aktif gitu karena nggak ada ruginya juga sih. Kalau menurut aku ya, kalau misalkan kita ikut organisasi bukan berarti kita nggak bisa nongkrong sih sama teman-teman. Kita tetap bisa gitu, cuman mungkin lebih banyak waktunya untuk menjalankan proker-proker dan organisasi ini. Tapi bukan berarti kita nggak bisa nongkrong sama sekali, nggak gitu. Tenang, kita pasti tetap bisa nongkrong. Tetap pengertian gitu. Yes, sama anak-anak Hima juga sering nongkrong pastinya kini kan, terus juga di luar anak-anak Hima juga sering gitu kan. Aku pun Karena juga. ya gimana pun nggak pernah lupa lah sama teman-teman yang lain. Buat teman-teman nih Kak yang masih kuliah sekarang, terutama dari 2017, 2018, 19 dan ada 2020, pesan buat kita tuh dari Kavi mungkin. Kalau pesan aku untuk teman-teman yang lagi kuliah, yang pertama pasti semangat ya, apalagi kita lagi di masa-masa pandemik, kuliah harus online, padahal itu udah cukup melelahkan gitu ya, padahal tatap muka sekarang kita harus offline dan harus siap saat di depan laptop itu pasti capek banget. Tapi aku juga mau ngingetin kalian gitu, tetap semangat, tetap enjoy perkuliahannya, kan nanti setelah kalian udah selesai masa perkuliahannya itu kalian bakalan kangen. Jadi ulangin waktu untuk kuliah kalian, fokus di perkuliahan kalian, tetap kontakkan dengan teman-teman kalian, tetap join di organisasi, ngasah skill kalian gitu. Karena itu bagus gitu. Mungkin efeknya nggak sekarang gitu, feedbacknya nggak sekarang, tapi bisa jadi 1 atau 2 atau 3 tahun ke depannya. Jadi enjoy guys. Ingat semua dari Kavi buat teman-teman semuanya yang masih aktif berkuliah, tetap semangat kata Kavi walaupun kuliah itu kadang melelahkan, tapi harus dijalani. Yes, pasti sih ada yang melelahkannya, ada mata kuliah yang menurut kita capek gitu, itu wajar, tapi ya jangan sampai ditinggalin lah ya. Jangan sampai ditinggalin, sampai ngulang. Ya kayak. Jangan ya, karena sekalinya kalau tidak sesuai dengan ekspektasi, pasti bakalan mundur gitu, jangan. Jangan deh, ya kayak. Jangan ya. Terus harapan Kavi sendiri buat untuk Himaikom ke depannya Kak. Untuk Himaikom ke depannya, yang pasti ya, pasti ini semuanya juga pasti benar-benar semangat gitu ya. Tapi kalau menurut aku, insya Allah sih ke depannya bakal lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih ada inovatif-inovatifnya. Apalagi sekarang kan pandemik nih, pasti bakalan ada teman-teman kalian dari kalian gitu kan, ide-ide yang inovatif dan out of the box gitu dari situasi kita yang pandemik ini. Dan semangat guys. Intinya semangat dari Kavi ke depannya pasti bakal lebih baik. Seperti itu ya Kak ya. Sebelum ke terakhir nih Kak, ke penutup. Nah, dulu kesannya Kavi ketika Kavi kuliah apa Kak yang paling berkesan? Yang paling berkesan nih Kak? Kesannya aku ngerasa aktif banget kesannya waktu dulu kuliah ya. Seru sih karena aku aktif banget gitu ya. Seru jadinya. Jadi setiap hari itu ada aja kegiatannya. Kosan paling cuma untuk istirahat dan menurut aku itu kesan yang paling berharga sih karena apalagi situasi yang sekarang ya pandemik yang mengharuskan kita untuk di rumah aja gitu. Jadi itu tuh jadi kenangan tersendiri gitu, sibuknya kita dengan perkuliahan, proker di organisasi, belum lagi nanti main sama teman nih sampai malam, terus abis itu
kerja kelompok bareng, terus belajar bareng untuk UTS, itu tuh berkesan banget untuk aku pribadi. Jadi itu yang paling berkesan ya kayak. Iya, apalagi sekarang kan pandemik ya, jadinya kan balik ke tempat tinggal masing-masing, kayak aku di Medan, Amin sekarang lagi di Bandung, Desi sekarang di Bandung. Jadi pada pisah-pisah gitu loh, terus jadinya nggak bisa main kayak biasanya. Biasanya kan kita ya maksudnya ya mungkin buat FYI aja buat teman-teman semuanya. Ya anak Iko memang hobinya nongkrong. FYI ya guys, Ya, anak ikom pasti pasti ada yang nongkrong, nggak mungkin enggak. Walaupun cuma pergi kemana gitu, iya. yang penting nongkrong, yang penting ngobrol gitu antar satu sama lain gitu. Jadi momennya terbentuk ya Kak ya. Udah sih Kak, paling itu aja. Makasih nih buat Kak Afi, maaf banget Kak. Dan makasih banget udah ngeluangin waktunya. Aku doang terima kasih. Makasih ya udah mengundang aku. Semoga vlog apa? Vlog podcast. Ya. Semoga podcast ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya gitu yang masih bingung gitu apakah organisasi atau enggak ya guys. Semoga kalian tercerahkan dengan menonton ini. Jadi buat teman-teman semua yang masih bingung nih, masih bimbang, coba nih kan kemarin udah sama Kak Seli, sekarang udah ada Kak Afi, jadi pasti sudah lah ketemu dua kakak cantik ini ya kan? Ya, aduh, iya. Jadi sebelum akhiri makasih banget Kak, sekali lagi udah ngeluangin waktunya Kak Afi. Terima kasih kembali. Ya, udah di tengah-tengah kesibukan Kak Afi sendiri ya kan, ya tapi tetap waktunya nih buat adik-adik tercintanya. Asik. Jadi buat teman-teman semuanya jangan lupa ya kan dicermati lagi setiap perkataan, setiap pesan dari Kak Afi sendiri karena ya apapun itu demi kebaikan kita juga bersama ke depannya. Demi Himaikom lebih baik ke depannya. Jadi sampai bertemu lagi di vlogcast selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku Kenny Raffi dan Kak Afi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di vlogcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan orang yang berbeda. Dengan orang yang berbeda. Dah.